Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penting sekali kita ketika mau masak makanan, yaitu memperhatikan kebersihan ya bahannya, bahan masakan, alat yang digunakan ketika mau masak, kebersihannya maupun kebersihan lingkungan ya, agar terhindar dari penyakit. Apalagi kalau kalian ya jualan makanan ya, ini bisa jadi citra buruk kalau tiba-tiba orang habis makan di tempat kalian ya akhirnya mengalami sakit perut, ya mulas ataupun ya diare, bahkan bisa muntah-muntah. Ya tentu ini nanti bisa dari mulut ke mulut ya efeknya. Jadi penting sekali memperhatikan kebersihan. Karena memang ya penyakit yang berhubungan dengan makanan, ya ini ya, hubungannya juga dengan sistem pencernaan kita ya. Mulai dari lambung kita, usus kita, ya bahkan ya saat keluar. Kondisi ini bisa terjadi ya ketika makanan itu bisa tercemar oleh bakteri, oleh virus, ya jamur dan sebagainya. Taunya makanan tersebut tercemar gimana? Ya biasanya orang habis makan itu mengalami gejala keracunan makanan ya, mual, muntah, sakit perut, ya bahkan diare. Jadi ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan ya untuk menjaga kebersihan makanan. Yang pertama itu cuci tangan pakai sabun. Sebelum menyentuh bahan makanan ataupun ketika ingin mulai memegang makanan tersebut ya bahannya, itu cucilah tangan pakai sabun dan air mengalir. Penting ya, karena kalau kita lihat tangan kita ini pasti bersih ya. Ya, tapi ternyata di sini adalah sumber kuman. Misalkan kalian juga bisa menggunakan sarung tangan plastik ya. Misalkan kalian sedang gak enak badan atau diare ya, ataupun misalkan sedang flu ya, walaupun sudah cuci tangan. Nah, ini lebih baik lagi. Nah, kalau sedang flu ataupun sakit ya sebaiknya menggunakan masker ya, agar virus tersebut, kuman tersebut tidak jatuh di makanan, jadi nggak menularkan ke orang lain. Yang kedua, mencuci buah dan sayuran. Jadi sebelum diolah, yaitu jangan diolah dulu baru dicuci ya, sebaiknya cuci dulu ya buah dan sayuran sebelum dipotong-potong misalkan ya, ataupun sebelum dikupas. Ya ini agar kotoran yang ada di buah dan sayuran tuh hilang dulu ya. Gunakanlah ya air mengalir ketika mencucinya. Yang ketiga, pisahkan makanan daging. Misalkan kalian memasak daging ayam, daging sapi ataupun ikan, ya ini sebaiknya dipisahkan ya dari sayuran-sayuran tadi. Jadi gunakan ya tempat terpisah. Misalkan ingin memotong tadi, pisaunya juga kalau bisa terpisah. Kalau enggak ya dicuci dulu ya sebelum menggunakan ke daging. Nah, dagingnya dicuci juga dulu ya sebelum dipakai. Ikannya juga seperti itu, ayamnya juga seperti itu, baru dipotong-potong, pisaunya dicuci. Nanti jangan habis motong daging langsung ke sayur ya, cuci dulu bersih. Nah, jadi ya baik pisau, baik alas ataupun talenan itu dicuci ya sebelum ataupun setelah memasak. Yang keempat, masak dengan suhu yang tepat. Nah, kalau bisa jangan memasak makanan yang setengah matang ya. Jadi beneran masak ya supaya apa? Kita nggak tahu ya bakteri di situ, parasit di situ, virus di situ mati atau enggak. Jadi jangan setengah matang. Kalau bisa matang, ini jauh lebih baik. Ya misalkan masak daging ya dipanggang ya pastikan matang. Kemudian kalau masak telur ya jangan setengah matang, pastikan matang ya. Kita nggak tahu di situ ada kumannya. Begitu juga ikan, sayur juga seperti itu ya. Jadi benar-benaran matang. Yang kelima, simpan makanan di kulkas. Ketika kita menyimpan makanan di kulkas di tempat dingin, ya ini menghambat pertumbuhan bakteri ya, supaya makanan tersebut tetap awet, nggak gampang busuk. Ya jadi kulkasnya juga sebelum dimasukkan daging-daging ataupun bahan makanan lain, ya itu dibersihkan ya, jangan sampai kulkasnya bertumpuk-tumpuk kotor ya. Kemudian jangan sampai kulkasnya terlalu penuh, karena nanti dinginnya ataupun udara sirkulasinya jadi nggak bagus. Nah biasanya di kulkas itu ada tempat-tempatnya ya, nyimpan sayur di mana, nyimpan bahan makanan di mana, ataupun kalian bisa beli box-box tersendiri ya supaya ya nyimpannya jauh lebih rapi. Nah, misalkan di daging ya itu dibekukan ya di tempat yang beku. Keenam, buang makanan. Buang makanan ini bukan berarti makanan kalian baru beli ataupun kalian melihatnya males ini, buang, enggak ya. Jadi buang makanan ini maksudnya adalah makanan yang dikira sudah nggak bagus lagi, ataupun kalian lupa kapan belinya, kapan nyimpannya, sudah terlalu lama di kulkas, ya dibuang saja. Kemudian kalian juga bisa menilai makanan tersebut dari baunya sudah nggak enak, warnanya sudah berubah jauh ya. Makanan yang kemasan misalkan kadaluarsa saya buang. Ya tujuannya apa ya? Supaya kalian terhindar dari penyakit, bakteri. Ya misalkan makanan sudah terlalu lama kalian simpan di kulkas, ya sudah matang sebelumnya disimpan di kulkas, ya berapa lama nanti kalian masak lagi, ya sebaiknya buang saja, nanti takutnya sakit perut. Nah itu tadi teman-teman ya, bagaimana tipsnya, cara
supaya terhindar dari penyakit ya, dengan menjaga kebersihan dari bahan makanan ya, tempat ataupun peralatan masak, dan juga lingkungan ya. Lingkungan juga penting ya. Perhatikan lingkungan sekitar kita ketika kita memasak, misalkan dapur, kompor ya, itu dibersihkan secara rutin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.